Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Edo Siregar selaku dosen perencanaan bisnis. Kami dari kelompok Ahmad Subarjo ingin membahas chapter 7 dan 8. Boleh teman-teman mari kita bahas bersama-sama, yakni dari chapter 7 terlebih dahulu, yaitu mengenai proposal. Jadi di proposal ini kita bakal dijelasin apa gitu, what you propose to do, apa yang kamu propose. Terus gimana kamu nge-propose-nya? Apa bahasa ininya apa propose ya? Ada yang tahu nggak? Propose itu nge bahasa Indonesia apa ya? Propose ya? Usulkan, menyusun, Iya bisa what you propose to do. mengajukan gitu, mengajukan. Iya mengajukan sih lebih tepat. Mengajukan. Jadi dari proposal itu ada beberapa hal yang perlu kita pahamin, yaitu apa yang kamu apa yang kamu apa tadi Riza? Mengajukan, mengajukan Iya, apa yang apa yang kita kamu ajukan gitu. ajukan? Apa yang kamu ajukan, terus gimana sih kamu cara cara kamu mengajukan itu, di mana kamu mengajukannya, kapan kamu mengajukannya, dan kenapa itu bisa sukses, terus juga apa yang kamu butuhkan, what you need to enable you to carry out of the plan. Ada yang paham nggak maksudnya? Yang nomor berapa nih? What you need to enable. Apa itu? Oh, kayaknya sesuatu yang kita perlukan supaya plannya berhasil. Apa kira-kira yang bisa ngebuat plannya ini berhasil gitu. Ya, jadi kayak mungkin Terus kita harus merencanakan. maaf Haikal, kenapa sore kecil sekali? Jadi kita kayak bisa bikin rencananya dulu gitu. Kayak ininya tuh kita bisa menghubungkan keputusan kita tuh supaya proposal kita itu bisa tersaji dengan optimal gitu. Ya Dengar ya? betul sekali Haikal. Lalu yang terakhir baru apa ya kira-kira imbalan hasil yang bakal kita tawarkan di proposal tersebut. Selanjutnya adalah the proposition. Ada yang mau baca? Boleh, boleh. Baca ini aja ya, Inggrisnya kan. Silakan, ingin cepat aja. Atau nggak langsung kesimpulan juga nggak apa-apa. Ya, kita masuk ke materi the proportion, yang dimana proportion apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita akan buat. eh tapi hmm, kita harus menjelaskan bagaimana kita mengajukan sebuah bisnis kita, di mana bisnis kita bisa berjalan dengan sukses. Terus mungkin hmm, the reader will understand when they happiness. Kal, bantu translatein, Kal. Jadi kalau di sini gue gue ngerasa the proposition itu, jadi kita harus ngasih clear statement gitu tentang apa yang mau kita ajukan. Jangan ngebuat proposalnya itu panjang dan membingungkan. Ini Benar. ada beberapa objektif yang harus kita penuhin gitu sebagai di proposal tersebut. Nih poin-poinnya. Oh iya, gue mau saya Tapi mau ada nanya sedikit nih. simple, ada Kalau menurut kalian, simple. proposal yang udah kita buat itu efektif gak sih atau sesuai nggak sih sama yang materi yang lagi kita bahas ini, proposal bisnis kita gitu. Udah sesuai belum menurut kalian? Sepertinya harus kita adakan evaluasi terlebih dahulu sih, Mas Haikal, karena sebelumnya kan kita masih belum terlalu mendalami ya tentang proposal, belum 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 seperti sekarang ini kita mau belajar tentang proposal. Mungkin setelah kita mempelajari chapter 7 dan chapter 8 ini baru kita evaluasi lagi ke proposalnya, nanti kita perbaiki lagi bagaimana. Boleh sih. Kaji ulang ya. Kurang atau ya, apa. Maaf Haikal, kenapa? Jadi nanti kita perlu kaji ulang lagi ya. Iya Apa aja boleh. yang kurang atau kita tambahkan Iya, gitu. begitu. Oke.
Mungkin langsung saja kita ke chapter 8 kali ya, The Forecast. Ada yang mau baca The Forecast? Farhan mungkin? Reza mau membaca forecast, Reza? Oke, boleh. Ya, ini apa mau langsung ke 8 atau masih di 7 dulu kira-kira? Mungkin tujuhnya kita sedikit detailin lagi ya. Tadi kan ini sudah nih. Boleh. Di Jadi mungkin Mungkin bisa di di pertama Hakim dari yang definisi the proposition itu. ini. Nah, oke, boleh boleh. Jadi kan tadi kan dijelasin gitu tuh ya. Maksudnya tujuannya kan harus ada berapa tuh poin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang clear, achievable, measurable, terus useful, terus ya time. Mungkin kita jelasin satu itu apa maksudnya dari clear dulu ya, kita maksudnya clear itu mungkin jelas kan arti dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi jelas itu mungkin jangan di dalam proposal itu jangan pernah mendefinisikan tujuan yang samar atau ambigu, atau itu pembaca mungkin harus tahu dengan tepat apa yang ingin pembaca capai, hindari frasa yang membingungkan dalam proposal itu sendiri. Yang kedua itu achievable. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh mungkin kurang lebih dapat dicapai ya. Jadi kalau misalnya kita buat proposal, nggak ada gunanya kalau kita menetapkan tujuan, misalnya menjadi pemimpin di industri. Jika pembaca merasa hal itu tidak realistis, lebih baik menetapkan target yang kurang ambisius namun dapat dipercaya daripada menetapkan target yang ambisius tapi mungkin tidak dapat tercapai. Sangat yang mungkin target-target yang mustahil mungkin untuk dicapai. Itu maksud dari achievable itu sendiri. Yang ketiga itu ada measurable. Measurable itu arti itu terukur. Jadi dalam tujuan itu harus dijelaskan sehingga dapat diketahui kapan telah tercapai. Contohnya itu kayak eh, kalau dalam bukunya tuh artinya tuh mengatakan bahwa Anda ingin diakui sebagai salah satu pimpinan industri terlalu samar. Diakui diakuinya oleh siapa? Bagaimana Anda kita tahu kapan target tersebut telah tercapai? Di sisi lain, tujuan untuk memberikan 4 outlet dengan pangsa pasar 25% nilai London akan mudah diukur jika akhirnya Anda memiliki outlet. Mungkin di sini artinya dari Miserable sendiri di buku ibunya agak kurang jelas ya, maksudnya apa ini 4 outlet dengan pangsa pasar 25% yang uh, the established for outlet giving you 25%. Mungkin ada teman-teman yang ngerti, atau kita lihat dulu aja yang selanjutnya itu useful tuh mungkin kurang lebihnya bermanfaat. Kalau contohnya di atas sih um, pembaca atau pembaca juga mungkin akan bertanya ya, lalu apa manfaatnya di salah satu pimpinan pasar. Jadi kalau buat tujuan tuh harus bermanfaat. Mungkin manfaatnya, contoh kita punya keinginan untuk menjadi pimpinan pasar, lalu ditanyakan nanti oleh pembaca manfaat menjadi pimpinan dari pasar itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada timed. Timed itu terbatas, mungkin terbatas ya. Jadi dalam waktu kan penting untuk menentukan kapan tujuan akan tercapai. Jika misalnya kita mengusulkan misal pangsa pasar 30%, tetapi tidak memberikan batas waktu yang ditentukan. Eh, Investor mungkin akan curiga kali ya. Jadi mungkin kalau kita membuat tujuan harus menetapkan waktu yang realistis yang mungkin akan meyakinkan oleh para investor itu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang tadi tujuan objektif. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau dilanjut dulu aja? boleh Lanjut dulu kali aja ya ya mungkin. dilanjut aja Will sukses kali ya. Iya, why will you success? Nah, ini kalau saat ini tuh it might be the most important element of your proposal, itu mungkin kurang lebih ini mungkin elemen paling penting dari proposal Anda. Uh, a clear statement of why you and your team will success. Pernyataan yang jelas mengapa Anda dan tim Anda akan berhasil.
apa yang istimewa dari Anda, waktu Anda, produk Anda, distribusi Anda, harga Anda, aliansi Anda, atau pasar Anda. Investor mencari sesuatu yang unik yang akan memberikan kita keunggulan yang dibandingkan dengan orang lain. Terus jika jika kita tidak unik dan hanya salah satu dari banyak tim yang mencoba melakukan hal yang sama, sampaikan visi kita tentang pendekatan yang berbeda atau tunjukkan masih ada ruang di pasar yang sudah berkembang untuk semuanya. Terus di sini at the very least, top they will be looking for an impressive team to go with a sound business concept. Setidaknya pembaca akan mencari, investor akan mencari tim yang mengesankan dengan konsep bisnis yang solid. Anda harus meyakinkan membaca bahwa Anda adalah tim yang sangat baik. Mungkin kalau disambungin dengan produk kita ya, ini tuh kurang lebih kayak kita harus melakukan sebuah di tim kita nih, tim tim apa tim way cream kita atau kelompok Ahmad Subaki ini kita harus melakukan pendekatan yang unik karena para investor tuh lebih senang dengan tim yang konsep bisnisnya unik dan solid. Nah, kita harus meyakinkan investor bahwa kita adalah tim yang sangat baik. Oh, Kalau kenapa? boleh, sorry, boleh. Jadi sih, itu kalau Kenapa Ikal? izin tanya aja. Jadi konsep unik yang kita butuhkan itu unik dari segi produknya kan, atau pemasarannya kan, atau bagaimana kita bisa membentuk tim kita unik lah, atau gimana ya yang paling penting ya menurut kalian tuh? Nah, di sini kan ada eh, di apa ya, di teks selanjutnya tuh di sini dijelasin a team setting up and new bookshop chain is in statistic and already overcrowded but could put forward a vision of customer. Misalnya hmm, misalnya tim tim yang mendirikan jaringan toko buku baru di pasar yang saat ini dan sudah jenuh mengajukan visi tentang pendapatan yang lebih besar pada pelanggan berbeda daripada pesaing pada saat itu. Kami melakukan tim yang pengalaman Oh, jadi ya kita bikin sesuatu yang unik baik dari segi produk maupun pemasarannya. Jadi di sini dicontohin kalau misalnya kita mendirikan sebuah toko buku baru di pasar yang sudah banyak toko bukunya, kita harus memiliki pendekatan yang nggak cuman kayak berfokus kepada produknya, tapi ini bisa berfokus kepada pelanggannya. Jadi kita menawarkan produk yang unik itu dari hubungannya dengan customer atau customer relationship-nya. Kita jadi harus berbeda dari para pesaing. Kalau para pesaingnya itu mengunggulkan keunggulan produk, sedangkan kita harus melakukan keunggulan dari segi customer relationship-nya. Hal ini mungkin jadi baik untuk memiliki ini mengesankan bahwa produk kita tuh baik di mata konsumen dan berbeda dari para pesaing kita yang hanya mengunggulkan di produk, tidak mengunggulkan di customer relationship. Kurang lebih seperti itu. Haiko kalau tidak dari bukunya. Oke, oke. Bangun keunikan ya dari customer relationship-nya ya. Iya, kalau dari buku ditekankan uniknya di situ, diberikan contoh dari buku itu di kayak customer relationship-nya, hubungan dengan Oke, pelanggannya. Mungkin itu dulu ya dari saya. Boleh Mungkin kalau lanjut teman-teman ke ingin 8. menambahkan, silakan. Oke, di sini kita masuk ke the sales forecast ya, yang dimana sales forecast itu proyeksi penjualan. Nah, proyeksi penjualan itu salah satu elemen dalam perencanaan bisnis, gimana kita memprediksi berapa banyak produk atau layanan yang akan terjual dalam periode tertentu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan produk kita itu, gimana sih Waycream ini proyeksi penjualannya dapat dilakukan sesuai dengan jumlah produk yang akan terjual gitu kan. Misalnya dalam bulanan atau tahunan. Terus kita juga bisa melihat tren penjualan, terus riset pasar, terus menggunakan data penjualan untuk memprediksi angka penjualan di masa depan. Contohnya kayak Waycream ini kita jual secara online, terus kita lihat nih jumlah traffic websitenya, konversi penjualan, terus kampanye promosi untuk proyeksi penjualan kita yang lebih akurat. Jadi lebih mempermatang penjualan kita pada apa namanya
di pasaran lah gitu. Boleh turun lagi? Lanjut lagi aja, lanjut. Nah, ini pos biaya. Boleh ada yang mau dijelasin apa gimana? Apa gue yang lanjut? Lanjut aja dulu Kaisa. Oke, terus kita masuk ke cost biaya yang dimana kita harus membuat langkah-langkah biaya itu juga penting ya. Gimana biaya itu dibagi dari kategori, terus kayak biaya langsung, distribusi, tenaga kerja. Pokoknya keseluruhan dari kita menjual produk itu kita harus ada biayanya dari kita tenaga, terus transportasi segala macam itu kita perhitungkan untuk menjadi sebuah biaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kue kering ini ya mungkin kita menghitung biaya bahan baku, pengemasan, distribusi, terus transportasi, terus bahan-bahan segala macam ya. Terus kalau misalkan biayanya meningkat gitu, harga bahan baku naik, itu juga akan mempengaruhi penjualan kita ya atau biaya penjualan kita gitu sih. Kalau yang lain gimana? Kalau dari saya sih cukup paham ya Mas Krisna. Soalnya kan jika tadi mengacu pada biaya biaya produksi yang naik tuh otomatis kita jadi agak punya tantangan baru lah ibaratnya untuk bisa menyesuaikan harga jual produk kita ya kan. Soalnya kan produk kita juga kan ini produk yang cukup banyak lah di pasaran sehingga kita harus bisa bersaing dalam apa ya menekan efisiensi cost-nya atau menekan biaya produksi kita sih. Jadi kalau dari segi penerapan praktek ke produk kitanya gitu. Benar Mas Haikal. Kalau teman-teman yang lain gimana nih kira-kira? Boleh silakan nih The Five Year bisa dilanjut. Ada yang mau menjelaskan? Nah, sebelum kita masuk ke The Five Year Podcast, mungkin tadi gue agak singgung dikit yang tadi gue bahas tadi ya. Tentang kita bikin hubungan unik dengan customer. Nah, sebelumnya kan juga kita di proposal di rencana bisnis kita kan juga ada tuh kita bikin hubungan hubungan dengan para pelanggan. Salah satunya itu kita eh, memberikan candaan-candaan kepada para pelanggan kita agar produk kita itu iya produk kita itu dilihat unik oleh pelanggan. Mungkin kalau dari bab 7 ini mungkin di bab 7 itu kelompok kita mungkin hampir ya nggak full sepenuhnya hampir sudah diterapkan di produk kita itu sendiri. Udah sih itu aja mungkin maksudnya dari tadi. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Iya, Boleh. teman-teman semuanya bisa lanjut kali ya, izin lanjut ya terkait the 5 year forecast kali ya, boleh kali ya, oke. Nah, kalau di 5 year forecast ini kan kayak perakiraan 5 tahun. Mungkin sedangkan kita kan mungkin perakiraannya itu mungkin mentoknya sampai acara manajemen event ya. Nah, kalau di mana kayak di buku ini, anggap kalau kita kaitkan dengan timeline waktu produk kita di manajemen event terkait waktu trim itu kayak ibaratnya kalau di buku ini tuh kayak menceritakan tentang ini, kayak contoh di sini dijelasin kayak
Indeed, the financier wants to see how much money might be made if everything works out. Yang dimana kayak sebenarnya pemodal tuh ingin kayak melihat berapa banyak uang yang dihasilkan gitu loh. Uang yang dikeluarkan gitu kalau kita kan dari masing-masing, sehingga kayak ibaratnya menjaga bahwa kayak ibaratnya uang yang kita keluarkan tuh sesuai kayak perakiraan kita gitu loh, terkait kayak eh, apa proposal yang kita udah buat, yang kita udah ajuin, estimasi perkiraannya. Nah ya, lalu di situ kan kayak ibaratnya always put the summary of past trading together with the forecast. Nah yang dimana kayak itu eh, sebelum kayak ibaratnya sebelum memulai itu kayak kita kan harus kayak mencantumkan gitu ringkasan kayak ringkasan penjualan kita gitu ya. Nah yang dimana hal ini tuh kayak terkait ibaratnya dari titik awal kita mulai sampai titik hari H yang dimana manajemen event itu dirancangkan. Ya, boleh di scroll ke bawah. Ya, sampai situ dulu. Oke, nah yang dimana kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di situ kan ada kayak penjualannya yang dimana kayak ibaratnya kalau di situ kan perakiraan 5 tahun. Kalau kita perakiraannya sampai hari manajemen event aja, misalnya kayak kalau produk kita kan produk waffle cream. Nah itu kan produk penjualannya kita mungkin kita punya ramalan atau perakiraan kali ya, forecast. Nah dimana kayak ibaratnya kita penjualan dari pagi ya sampai sore itu berapa perkira estimasi kita gitu penjualannya. Terus tapi jangan lupa dicantumin juga gross profitnya dari atau laba kotor dari produk yang kita buat, yang kita keluarkan. Tapi tetap ramalan gross profitnya harus kita buat juga. Kalau misalnya di situ kan eh, ditulisnya forecast, kalau misalnya di tahun ketiga tahun keempat itu kan 130 130. Itu untuk penjualannya. Kalau gross profitnya itu kan 25 sampai 30. Nah, mungkin kita menghitung juga kali ya kalau di sini berapa penjualan, berapa laba kotornya menurut perkiraan kita juga. Nah, lalu lanjut kalau di sini juga eh, apa peramalan di situ juga dijelasin kayak treat the forecast as a tool for showing what will happen and why gitu. Nah, yang dimana Mas di ini kayak kita tuh menjelaskan mengapa angka-angka tersebut itu muncul, tetapi jangan memaksa kayak jangan memaksakan angka-angka itu kayak ibaratnya terlalu tinggi gitu loh. Masa perkiraan sesuai perkiraan kita terkait kayak penjualan yang dimana kan manajemen event itu kan kita lihat oke kayaknya mungkin penjualan produknya entah banyak atau entah sedikit gitu ya sesuai perkiraan juga, tapi tetap itu dihitung juga. Mungkin dari saya itu sih teman-teman terkait the forecasting. Oke, oke, cukup paham sih Jo untuk penjelasannya. Mungkin coba eh, apa ya, coba eh, simpulkan sedikit ya. Jadi kayak kita tuh harus bisa membuat estimasi ya untuk produk kita ini berjalan seberapa lamanya tuh dari kita terhitung pas kita jualan buat manajemen eventnya berarti ya. Iya betul, Mas Kita Eka, juga karena harus target yang iya, dibilang Pak Edo kan apalagi tadi waktu di Zoom tuh dijelasin kayak berapa 40 hari gitu ya, 40 hari mungkin dari sekarang gitu loh. Nah, mungkin bisa kayak ibaratnya kita kayak serinci cara angka sih berapa gitu. mungkin coba kita bisa terapin kali ya nanti coba perhitungan-perhitungan yang mirip seperti ini yang ada di buku ini dan kita coba terapin ke produk kita gitu. Bagaimana estimasi kita bisa kita memasang target dan memasang estimasi penjualan kita dalam event di manajemen event nanti ya. Oke, oke, oke. Paham sih Mas Reza. Nah, iya betul Mas Eka. Oke, mungkin habis ini baru kita bisa bikin proposalnya kali ya, dengan mencantumkan poin-poin yang sudah dibahas tadi dari forecast dan juga dari proposalnya yang tadi kita sudah bahas. Ya boleh Mas, mungkin bisa. Oke, berarti habis ini kita buat proposalnya, nanti baru kita kirimkan ke Pak Edo. Oke, apakah ada yang ingin mau dibahas lagi dari proposal dan forecast, teman-teman?
Mungkin kita lanjut ke ini kali ya, ke PPT. Iya boleh. Ya sudah. Kalau PP rasanya tidak perlu diadakan ini kan ya. Coba yang perlu di Zoom itu bahasan chapter 7 dan 8 aja kan ya. Gitu. Iya, bahasan Iya. 78 yang kayak kita kan sama Ganti wortel outputnya baru prinsip. PPT. Oke, Oke. Iya, sekian. Kalau begitu sekian saja pembahasan chapter 7 dan chapter 8 dari kelompok Ahmad Subarjo. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.